Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian besar orang ingin memiliki relasi dan pertemanan yang luas, apalagi dengan lawan jenisnya. Nah, satu hal terbesar agar tujuan kalian tadi tercapai yaitu dengan komunikasi. Seperti di video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi itu apa sih, ya kan? Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan, emosi, informasi antara dua orang atau kelompok. Dengan komunikasi, kita itu dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain, menyelesaikan masalah, mengekspresikan diri, dan membangun kepercayaan. Untuk menambah relasi dan pertemanan, kan nggak boleh asal-asalan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik yaitu komunikasi efektif. Kenapa komunikasi yang efektif? Karena komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalinlah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Singkatnya, kalau komunikasi kalian efektif, maka hubungan kalian dengan dia bakal lebih dekat dan lebih baik. Jika orang lain tidak memahami gagasan kalian, jika pesan kalian menjengkelkan mereka, jika semakin sering kalian berkomunikasi, semakin jauh antara kalian dengan dia, berarti komunikasi kalian itu tidak efektif. Jadi kayak mana sih caranya supaya komunikasi itu efektif? Nah, saya sudah merangkum dari beberapa sumber cara untuk berkomunikasi secara efektif. Biar lebih mudah saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian sebelum berkomunikasi, saat berkomunikasi, dan setelah berkomunikasi. Sebelum berkomunikasi, apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama, pahami tujuan komunikasi kalian. Apa yang ingin kalian sampaikan, apa yang ingin kalian capai dari komunikasi ini? Apakah ingin menambah wawasan, menambah teman, atau ingin memiliki hubungan spesial dengan orang yang kalian suka? Yang penting tujuan kalian tuh harus jelas dulu ya. Yang kedua, pilihlah media komunikasi. Apakah kalian harus berbicara langsung dengan dia atau chattingan dari media sosial atau menelpon? Nah, kalau berkomunikasi dari chatting media sosial, kayaknya kalian media sosial kan harus bagus tuh kayaknya. Postingan-postingan kalian harus bagus. Kalau postingan kalian nggak ada, foto profil juga nggak ada, itu nggak mungkin dibalas juga sama orang. Yang ketiga, siapkan pesan kalian. Pikirkan tentang apa yang akan kalian katakan dan bagaimana kalian akan menyampaikannya. Sebisa mungkin pakai bahasa yang mudah dipahami. Lalu apa yang mereka ketahui tentang topik yang akan dibahas? Kan harus mikir sampai ke situ. Karena orang itu bakal senang jika membicarakan hal yang dia ketahui. Karena mereka akan merasa percaya diri, merasa dihargai, dan dari situ kalian dapat terhubung dengan mereka. Itulah perlu yang namanya riset. Riset itu lebih bagus dilakukan sebelum berkomunikasi. Tapi bukan berarti riset nggak bisa dilakukan ketika berkomunikasi, saat berkomunikasi. Bisa-bisa aja, cuman kadang ada orang yang memiliki hobi dan pekerjaannya itu yang nggak kita ketahui. Seperti podcast-podcast yang sering kalian lihat di YouTube-YouTube. Nah, mereka itu sebelum bertemu, sebelum berbicara di depan kamera, pasti mereka melakukan riset tentang narasumber agar mereka nggak kehabisan topik. Yang keempat, pertimbangkan audiens kalian. Siapa yang akan kalian ajak bicara, apa latar belakang dan budayanya. Sebagai contohnya, di Bulgaria itu menganggukkan kepala artinya itu tidak. Dan menggelengkan kepala itu artinya iya. Ini kan berbanding terbalik ya dengan budaya kita. Ya. Mengangguk ya pasti iya gitu. Tapi nggak mungkin juga orang Bulgaria kemari. Ya mungkin mungkin aja, cuma satu-satu lah. Atau kita yang ke sana. Ambil contoh yang ringan, ketika orang Medan. Bukan orang Medan sih, orang Batak. Kalau kita bilang bujang, itu kata-kata yang nggak bagus lah. Kata-kata kotor. Tapi kalau yang orang nggak tahu, dikiranya bujang itu ya bujangan, orang yang belum menikah. Tapi dalam arti bahasa mereka itu bujang itu kata-kata kotor. Jadi pahami budaya mereka. Jangan sampai kalian salah kata-kata dan salah tingkah laku kalian. Yang kelima, dikarenakan manusia itu makhluk visual, jadi kalian harus memperhatikan penampilan kalian. Orang bakal senang kalau berbicara dengan orang yang rapi, bersih, wangi, apalagi ganteng, cantik. Minimal nggak jorok, nggak bau gitu. Karena kalau udah jorok, bau, pastinya komunikasi nggak berjalan lancar. Pasti salah satunya mengambil jarak supaya nggak tercium bau tersebut. Nah, itu yang dilakukan sebelum berkomunikasi. Saat berkomunikasi, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens kalian. Jangan pakai kata-kata yang keren yang pakai bahasa Inggris.
Karena kadang orang yang kalian ajak bicara nih kadang nggak ngerti bahasa-bahasa itu, apalagi orang kampung gitu. Nggak semuanya ngerti bahasa-bahasa Inggris gitu. Kalian juga harus terbuka dan transparan, karena ini agar kalian dapat kepercayaan dari audiens kalian. Yang kedua, berikan perhatian penuh kepada lawan bicara. Dengarkan secara aktif dengan memberikan pertanyaan seputar topik yang lagi dibicarakan. Lebih bagus lagi kalian gabungkan pertanyaan kalian dengan pengalaman kalian. Itu akan menunjukkan bahwasanya kalian itu tertarik dengan yang dia bicarakan. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang positif. Nah, usahakan ketika dia berbicara, kalian harus tatap kontak mata, harus lihat mata dia. Itu sekitar, saya cari di Google sih, antara 30-60%. Tapi bagi saya, bagusnya antara 50-70%. Kita harus tatap kontak mata. Kenapa nggak kontak mata terus dari awal berbicara sampai akhir berbicara? Itu nggak bagus juga, karena kalau kita terlalu sering kontak mata dengan dia akan mengira kita itu agresif, kita akan terlihat agresif. Kalau misalnya kontak mata yang sedikit, kalian akan terlihat tidak percaya diri dan tidak tertarik dengan pembicaraan itu. Selain kontak mata, kalian juga jaga pandangan kalian, jaga mata kalian, supaya jangan melihat bagian-bagian tubuh yang sensitif, apalagi kalian berbicara dengan cewek itu tobruk pula. Nah, kalian mata kalian pasti, aduh, ini pasti pengennya ngeliatnya ke bawah gitu aja. Jadi jangan dilihat, kan lihat matanya aja. Kalau memang nggak tahan, kalian tengok, alihkan pandangan kalian ke arah lain. Karena kalau kalian melihat gitu, cewek ini bakal mengira kalian itu berpikiran negatif atau ada maunya. Jadi hindari melihat bagian tubuh yang sensitif. Selain kontak mata dan jaga mata, kalian juga jangan lupa tersenyum dan tunjukkan bahwa kalian sedang mendengarkan. Yang keempat, hindari berbicara dengan nada tinggi. Nada tinggi ini kalau dalam berbicara itu akan menunjukkan kalian sedang marah atau kesal. Beda kalau nada tinggi ketika kita menjawab sapaan orang atau memanggil nama orang. Lalu hindari juga membuat gerakan tubuh yang agresif, seperti menggerakkan tangan terlalu cepat atau yang sering aja menggerakkan kaki yang gini, kayak gemeter-gemeter gitu. Itu akan menunjukkan bahwasanya kalian itu lagi kebingungan atau lagi terburu-buru. Jadi santai aja lah, santai kayak profesional gitu, kayak lagi menikmati pembicaraan. Nah, lalu setelah berkomunikasi apa saja yang dilakukan? Nah, pikirkan komunikasi yang tadi. Apakah berjalan dengan baik? Apa yang bisa ditingkatkan selanjutnya? Biasanya kalau saya sih, kadang saya suka, mulut saya ini susah mengucapkan kata-kata yang jarang saya ucapkan. Kayak apa ya? Kayak konsekuensi. Jadi saya harus sering-sering lah mengulangi kata-kata itu supaya ketika berbicara nggak terbelit-belit, karena kalau kita lagi berbicara ditengokin sama orang itu, orang ini pasti akan menunggu kalimat yang keluar dari mulut kita. Nah, selanjutnya jika kalian membuat komitmen atau janji, kalian harus menepatinya, karena itu akan membuat kalian jadi salah satu orang yang dapat dipercaya sama dia. Ketika sudah dapat kepercayaan dia, hubungan kalian pun akan jauh lebih dekat dan jauh lebih baik lagi. Oke, videonya sampai di sini aja. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa apa ya? Jangan jangan lupa makan lah. Jangan lupa hirup udara. Jangan lupa bernapas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ya bro. Baik. Pecah HP aku nih.